Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan meneruskan materi kita sebelumnya, yaitu kita akan belajar bagaimana mengerjakan soal-soal di masalah IP. Ya, ini basic. Anda harus paham ini ya. Oke. Jadi saya share dulu. Nah, kesimpulannya ya, dari materi kita sebelumnya, yaitu ada yang namanya IP address ya. IP address itu adalah alamat dari perangkat kita atau perangkat yang berhubungan dengan komputer ya. Kenapa bukan komputer, Pak? Bisa jadi bukan komputer, bisa jadi printer, bisa jadi HP, bisa jadi smart device, banyak sekali ya. IoT ya, itu dia pakai IP address ya. Nah, kemudian di sana ada subnet mask. Subnet mask ini tujuannya untuk melihat besarnya jaringan komputer, membatasi besarnya jaringan komputer dari perangkat kita. Semakin besar jaringannya, semakin banyak perangkat yang bisa ditampung. Tapi juga lalu lintas datanya juga akan semakin sibuk. Maka tabrakan data atau kerusakan data itu juga akan semakin tinggi kemungkinannya. Masih ingat ya, kemarin ada GSMA-CA dan GSMA-CD ya. Oke. Kemudian di sana ada network. Nah, network itu adalah IP dari jaringan kita. Jadi ibaratnya network ini adalah alamat untuk masuk ke jaringan kita. Dan broadcast ya, itu adalah alamat untuk mengirimkan paket data secara broadcast, secara keseluruhan pengumuman. Nah, dua IP inilah yang mencuri ya, dua IP yang tadi sempat hilang. Jadi tadi kan kalau kita pelajari untuk slash 24 atau 255.255.250 itu harusnya kan ada 256 perangkat, Pak. Tapi kenapa yang dipakai bisa 254? Nah, yang dua ini, satu untuk network, satu untuk broadcast. Ya. Jadi network itu untuk masuk ke jaringan kita, broadcast itu untuk pengumuman. Ya. Contohnya, oke, misalnya nih, Anda masuk ke sebuah ruangan, Anda masuk ke ruang dosen, Anda mencari saya, nggak pernah kenal sebelumnya, ya, maka Anda masuk, Anda cari dulu ruang dosen di mana. Oh, di sini ada ruang dosen TI ya. Nah, itu adalah networknya. Anda masuk di sana ada banyak dosen. Nah, nggak tahu nih yang mana nih yang namanya Pak Johan nih. Nah, Anda teriak. Di sini ada yang namanya Johan. Nah, itu broadcast. Semua dosen di ruang tersebut akan mendengar teriakan Anda, tapi hanya yang bernama Johan yang merespon. Oke. Nah, ini seperti kemarin yang disimulasikan untuk switch ya. Pertama kali dia mengirim paket ARP, dia belum kenal, dia akan di broadcast ke semuanya karena dia belum kenal. Ya. Oke, ya jadi ini yang mencuri dua IP kita tadi. Jadi untuk subnet itu IP-nya harus dikurangin dua, karena satu untuk network, satu untuk broadcast. Ya, oke. Contoh nih sekarang, ya. Contoh soal. Diketahui ada sebuah subnet alamatnya 192.168.10/27. Nah, /27 ini berapa ya? Ukuran subnetnya itu /27. /27 itu ada berapa host, ada berapa device yang bisa connect di situ. Kemudian ada berapa subnetwork di dalam ini 1.0 ini. Ini kan networknya. Kemudian ada berapa subnetnya di dalam situ. Kemudian kita akan menghitung ada berapa perangkat yang ada di setiap subnetnya, IP subnetnya berapa, kemudian IP broadcast-nya berapa. Oke. Ya, jadi ini diketahui ada sebuah alamat IP ya. Nah, ditanyakan, nah ini gini. Ini digunakan untuk mendesain. Misal, saya punya beberapa divisi A sekian komputer, divisi B sekian komputer, divisi C sekian komputer. Nah, itu sebaiknya kita menggunakan IP berapa? Kalau yang kita gunakan IP address itu subnetnya terlalu besar, maka nanti ada namanya broadcast tone. Ya, contoh tadi yang saya sampaikan, misalnya di ruangan itu ada 100 dosen, di ruangan saya ada 100 dosen, misalnya Anda teriak, maka 100 dosen itu akan mendengar semua. Tapi hanya satu yang merespon. Ya. Itu bayangkan kalau Anda saja yang teriak, bagaimana kalau ada 100 mahasiswa yang teriak di saat yang bersamaan. Oke, broadcast itu namanya ya, itu namanya broadcast tone. Gitu. 100 mahasiswa teriak saat yang bersamaan, dia mencari 100 dosen berbeda. Nah, itu kan tabrakan itu datanya. Ya, itu contohnya. Itu untuk broadcast. Ya.
Oke, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ya, oke, slash 27 ini adalah subnet masknya 255, 255, 255, 224. Kok tahu, Pak? Ya, karena angka satunya ada 27. Nih, 8, 8, 8, berapa? 24, 25, 26, 27. Oke, ini nilainya berapa? Masih ingat? 128. Ini nilainya berapa? 64. Ini nilainya berapa? 32. Ya. Dapat dari mana? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Oke ya, sudah kita bahas tadi. Nah, nih. Jumlah subnetnya di ini, 1.10 ini ada 8 subnet. Ya. Dapat dari mana? 2 pangkat X. X-nya adalah 3. Ya. X itu adalah banyaknya angka 1 pada oktet terakhir. Sorry, ini oktet ya, oktet terakhir. Gitu. Ya. Nah, ada 8 subnet di situ. Ukurannya, setiap subnetnya itu ada 32 device, 32 host. Ya. Dapat dari mana, Pak? 256 dikurangi 224. 256 dapat dari mana, Pak? 256 adalah nilai maksimal dari oktet tersebut. Ya, ini kan totalnya kan kalau satu semua kan dia 256. Nah, kemudian dikurangi 224. Maka hasil 32. Dengan kata lain, 32 ini adalah angka nolnya. Kalau subnetnya itu angka satunya, kalau 32 ini adalah angka nol. Oke ya, nilainya dia maksimal 32. Nggak percaya, hitung aja. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 32. Ya. Nah, jadi nanti di subnet ini akan ada IP, ada 8 subnet seperti ini. 1.0, kemudian subnet kedua itu 1.32. Ini alamat networknya ya. Untuk subnet ketiga 1.64 dimulai dari 1.64, subnet keempat dimulai dari 1.96 dan seterusnya. Begitu. Ya. Ada 8 subnet. Jadi ini depannya sama. 192 dan 81. Buntutnya yang berbeda, ujungnya yang berbeda. Oke. Nah, hostnya ini tadi sudah saya bahas ya. 30 host dapat dari mana? 32 dikurangi 2. Ya. 2 untuk apa? Nah, ini. 2 untuk IP network atau subnetnya. Satu lagi untuk IP broadcast. Nah, jadi IP network, kemudian IP valid pertama, sampai IP valid terakhir, kemudian terakhir baru IP broadcast. Atau subnet berikutnya kurangin 1. Ya. Host itu adalah perangkat yang terhubung ke komputer ya, ke jaringan komputer. Jadi belum tentu laptop, bisa jadi printer, bisa jadi IoT, bisa jadi smartphone dan sebagainya ya. Oke. Jadi IP networknya mulai dari 0, kemudian host pertamanya yang bisa dipakai yaitu mulai dari 1 sampai 30 ya. Kemudian broadcast-nya 31. Jadi kalau dia mau mengirimkan IP broadcast pengumuman kayak tadi ya, di sini ada yang namanya ini apa enggak, di sini ada IP nomor sekian apa enggak, itu dia pakai alamat 192.168.131 untuk subnet yang pertama. Oke, jadi rumusnya gampangnya gini. Untuk IP setelah ketemu IP networknya, IP hostnya itu adalah satu IP setelah IP network. Yaitu dimulai dengan 1 ya. IP broadcast-nya yaitu satu IP sebelum IP network berikutnya. Oke. IP host valid terakhir itu satu IP sebelum IP broadcast di network tersebut. Atau 2 IP dari IP network berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi pada network seperti ini, kalau kita menggunakan IP 192.168.1.0/127 itu kita punya 8 subnet, di masing-masing subnet itu berisi 30 host, 30 komputer atau printer atau IoT atau smartphone dan sebagainya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi seperti ini jadinya. IP network ini subnet pertama, IP networknya 108.1.0, IP hostnya 11 sama 130, IP broadcastnya 131. Subnet keduanya 1.32. Kemudian
subnet ketiga 1.64. Berarti IP broadcast subnet kedua 64 dikurangi 1. Sorry, ini 63 harusnya. Bukan 33 ya, ini 63. IP host valid subnet keduanya yaitu dari IP broadcast dikurangi 1 lagi. Seperti itu. Ya, dan seterusnya. Oke. Gampang ya. Pak, bagaimana kalau kita ternyata ada lebih dari 30 komputer, ya dia harus masuk di subnet berikutnya. Artinya, dia nggak bisa komunikasi dengan subnet yang setelahnya. Gitu. Ya. Nah, dari komunikasi nanti kita perlu routing di sini. Ya, kita harus routing. Nggak bisa tantemin switch aja nggak bisa. Oke. Contoh soal yang kedua. Ya. Diketahui sebuah perusahaan memiliki 31 perangkat komputer. Ya, ada 31 perangkat komputer nih. Ya, ada 3 bagian. Keuangan 10 komputer, marketing 12 komputer, manajemen 9 komputer. Ya. Di sini kita lihat paling banyak ada di marketing ya, 12 komputer. Masing-masing harus terpisah pada subnetwork-nya agar tidak bisa saling berkomunikasi kecuali nanti kita routing. Ya. Nah, tugas kita adalah menghitung berapa network-nya, IP network-nya, berapa host valid-nya, dan berapa IP broadcast-nya. Host valid itu artinya ada berapa sampai berapa yang bisa digunakan ya IP-nya pada masing-masing sub network. Gunakan IP kelas C. Oke, berarti 192, 168, 1 sekian atau 2 sekian atau 3 sekian terserah sampai 254 sekian. Boleh. Ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Saya gunakan satu aja ya. IP kelas C 192, 168, 1 sekian ya. Nah, tadi kita lihat pada ini keterangannya komputer yang paling banyak adalah komputernya divisi marketing, yaitu 12 komputer. Oke, kalau 12 komputer, maka kita akan gunakan subnetnya, CIDR-nya /28 atau 255, 25, 25, 40. Ya, ini saya tampilkan tabelnya di atas ini. Bisa dilihat ya. Oke, nah di sini bisa menampung 16 host. Ya, ingat di sini 16 host itu termasuk IP broadcast dan IP network-nya. Berarti yang bisa dipakai untuk device hanya 14 host. Oke, nah karena kebutuhan kita hanya 12 host, ini cukup ya, cukup. Paling banyak 12 host cukup ya. Nah, maka subnet mask 2/28 ini sama dengan 255, 25, 25, 24, 240 ya. Kalau dibinarkan seperti ini. 255, 255, 255, 240 ya. Oke. 1111128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Nah, hitung aja 40 itu. Kemudian ukuran subnetnya itu ada 16. Berarti networknya per 16. Keuangan misalnya nih ya, ini contohnya, ini dimulai dari 0. Anda mau mulai dari subnet yang keempat juga nggak apa-apa. Gitu ya. Saya mulai dari subnet yang pertama ya. Jadi HP network 10, kemudian berikutnya 16 lagi jaraknya, 16 IP, berikutnya 16 IP lagi jaraknya. Oke. Nah, setelah ketemu IP networknya udah gampang ngitung IP host validnya ya. IP host validnya ingat tadi apa rumusnya? 1 IP setelah IP network. Oke. Dan IP host valid terakhir 2 IP sebelum IP network berikutnya. Berarti 16 dikurangi 2, 14. Oke. IP broadcast-nya 1 IP sebelum IP berikutnya. 15 di sini ya. Oke, 15, 31 dan 47. Oke. Keuangan, marketing dan manajemen. Nah, kalau digambarkan ya pakai paket tracer seperti ini saya gunakan apa namanya? Topologi logic ya. Ada 3 switch di sini ya. Keuangan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 komputer. Marketing ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 komputer. Manajemen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 komputer. Ya. Ketiga subnetwork ini menggunakan IP yang sama kelas C 192.168 tapi subnetnya berbeda. Ya. Oke, kita lihat di paket tracer.
Nah, ini contohnya ya. Kita lihat di sini. Untuk PC 5 ya. Maaf. Yang ini yang sudah saya share nih. PC 0 itu IP address-nya 192.168.1.1. Udah lihat ya. 11/28 ya. Yang ini 12/28. Yang ini 117 dan 118. Oke, kita coba pengiriman data. Ya, simulation mode. Kita coba mengirimkan dari PC 0 ke PC 1. Ya. Oke, ini paket ping ya. Oke, dia belum kenal pertama, dia akan mencari jalurnya dulu. Dikirimkan ke switch, oleh switch akan disebar ke semuanya. Tes gitu. Dan semuanya akan disilang. Karena dia bukan tujuannya. Kan tujuannya kan ke sini ya, PC 1 ya. Nah, perhatikan yang ada di sini. Ya. Ini ada satu paket yang dikirimkan ke subnet yang lain. Perhatikan. Des. Ya, inilah namanya broadcast strong. Padahal semuanya bukan ke tujuannya ya. Ini ada lagi nih. Nah, ya. Nah, ini paketnya dia udah mereplay nih di PC 1. Ini des broadcast lagi. Nah, ini dia baru kembali ke sini ya. Oke, perhatikan di sini semuanya disilang karena bukan tujuan dari paket tersebut. Berikutnya dia akan mengirimkan paket ACMP-nya. S. Nah, oke ya. Nah, itu. Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket antar subnet. Antar subnet. Ya, bisa apa enggak? Dari sini ke sini. Oke. Cek ya. Tadi. Ini dari sini ke 117 dia punya IP, yang ini 133 ya. Dia beda subnet ya. Oke, kita akan coba lagi di simulation-nya. Oh, dia masih menghabiskan yang tadi. Oke. Kenapa di komputer reset ya? Ini mau saya reset gimana caranya? Oke, sebentar. Kenapa dia nggak mau di reset? Ini kita ke sini. Tes, gitu ya. Ya, satunya fail. Nah, kenapa bisa fail? Begini ceritanya. Nah, tes, podcast, tes, podcast, tes, podcast, podcast lagi. Ada bukan tujuannya. Nah, dia nggak bisa mencapai ke IP tetangga karena bukan tujuannya dia. Nah, seperti itu prosesnya ya. Jadi dia tidak bisa mencapai ke subnet tetangga yang lain karena sudah habis networknya dia. Gitu. Jadi mesin paketnya dia nyampe, tapi destinasinya dia bukan yang dituju. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya untuk subnetting. Nah, dengan cara demikian kita bisa mengisolasi
kita bisa mengisolasi paket itu hanya berjalan di sini. Jadi misal bagian keuangan ini ngeprint, ya, yang marketing ini nggak bisa nyadap, misalnya, itu keuangan lagi merencanakan anggaran apa ya, lihat dong, gitu kan, di sniff networknya nggak bisa, seperti itu, karena dia subnet yang terpisah. Nah, agar bisa saling berkomunikasi antar divisi seperti ini, nanti kita akan gunakan router untuk routing, ya. Kita akan bahas pada materi selanjutnya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Sekarang silakan Anda buka di e-learning Anda, ya. Ada tugas 4 di sini, saya jelaskan sedikit, ya. Nah, ini contohnya untuk mengecek apakah Anda paham tadi apa yang saya sampaikan, ya. Oke, jadi ada sekolah memiliki 2 bagian, staf dan siswa, ya. Jumlah komputernya A ya untuk staf, siswa itu jumlahnya B. Berapakah A dan B, ya? Nah, tunggu dulu, sabar, ya. Di sini Anda saya minta untuk membuat perhitungan subnetwork secara detail, menampilkan IP networknya berapa, IP host validnya berapa, dan IP broadcastnya berapa untuk masing-masing subnetwork yang Anda temukan nanti, ya. Gunakan IP kelas C dengan nilai oktet ketiga adalah C, ya. Oke, ya, ada 3 variabel di sini. Jumlah komputer staf A, komputer siswa B, kemudian IP kelas C, oktet ketiga itu nilainya C, ya. Oke. Nah, kemudian simulasikan jaringan komputer Anda pada cabang yang sama harus bisa saling ping, pada cabang yang berbeda tidak bisa saling ping kayak saya tadi. Oke. Nah, A, ya. Oh ya, tugasnya dalam bentuk file PDF, ya. Ada perhitungannya, boleh tulis tangan di kertas, di foto boleh, dan file paket tracernya. Jadi ada 2. Ada perhitungan dan ada simulasi, ya. Dan ini harus sama, tentunya harus sama. Perhitungannya kalau Anda kesulitan pakai komputer, Anda boleh tulis tangan. Tidak ada masalah, di foto nanti, kemudian dengan file paket tracernya .pkt, ya. .pkt Anda kirim dalam bentuk zip, ya. Oke, kemudian Anda kasih nama NIM Anda masing-masing. Nah, kembali lagi ke sini, jumlah komputer adalah variabel A. A itu adalah digit terakhir NIM Anda plus 1. Ya. Jadi contoh, NIM Anda 19650123. Contoh nih, ya. Berarti untuk nilai A-nya adalah digit terakhir Anda 3 plus 1, jadi 4. Maka jumlah komputer stafnya ada 4. Komputer siswanya 1 digit sebelum terakhir plus 1, berarti ini. Ya. Berarti 2 plus 1 ada 3. Jadi komputer stafnya ada 4, komputer siswanya ada 3. Dan untuk C itu 2 digit sebelum terakhir. Berarti ini. 2 digit sebelum terakhir. Ya. Nah, itu plus 1. Untuk IP kelas C dengan nilai oktet ketiga. Ya. Nah, berarti komputer stafnya ada 4, komputer siswanya ada 3, IP yang Anda gunakan 192.168.2. Sekian, terserah. Ya, nanti ada berapa subnet yang Anda temukan di sana. Seperti itu. Ya, jadi tidak perlu dituliskan semuanya, Anda cukup tuliskan subnet untuk staf dan untuk siswa saja. Yang pastinya subnet tersebut harus bisa menampung jumlah komputer ini. Oke, dengan alamat IP 192.168.2 sekian. Nah, ini tergantung dari berapa NIM Anda. Oke. Nah, jadi dengan cara seperti ini, mestinya Anda nggak boleh contekan, ya. Ingat, Anda boleh googling, Anda boleh tanya ke temannya, Anda boleh tanya ke saya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya sangat tidak mentoleransi nyontek. Karena nyontek itu tidak mendidik, ya. Jadi kalau nanti saya temukan pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan temannya, ya, mirip, ya, nanti nilai akan saya bagi rata. Ya, saya nggak peduli siapa yang nyontek, siapa dicontek. Yang pasti itu nilainya mirip akan saya bagi rata. Oke, jadi misalnya ada pekerjaan si A dicontek 10 orang, ya udah saya bagi rata, bagi 10 nilainya. Ya kalau pas kebetulan si A-nya dapat 100 sih, ya masing-masing kan dapat 10 nanti. Mulai A sampai
sampai I nanti akan dapat 10. Gitu. Kalau dapat 100 itu. Kalau cuma dapat 80 ya cuma dapat 8 poin. Seperti itu ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri, kalau nggak bisa silakan tanya di grup boleh, tanya ke saya boleh, silakan. Ya, tapi jangan mencontek. Jangan nyontek pekerjaan teman Anda, ya. Karena Anda butuh ilmunya, bukan butuh nilainya, ya. Oke, baik, demikian untuk kuliah kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada mata kuliah kita selanjutnya, materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.